Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel, dimanapun teman-teman saat ini berada. Berjumpa lagi dalam channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. Terima kasih kebersamaannya sehingga teman-teman masih bisa hadir membersamai kita semuanya. Dan pastinya selalu diawali dengan doa, mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat, tetap bersemangat, dan keberkahan insya Allah selalu membersamai kita semuanya. Hari ini saya kembali hadir untuk sharing. Ada sebuah berita yang cukup menarik ini ya, yang kita sharingkan, berita terbaru dari negara luar ya, bukan dari Indonesia ya. Kita coba mencari informasi tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita. Dari Inggris nih teman-teman, baru saja di hari Sabtu kemarin ya, ada berita bahwa ini Menteri Kesehatan ya, ini karena hubungannya dengan COVID, Menteri Kesehatan Inggris ini mundur karena dia melanggar aturan COVID-19 dengan mencium ajudannya. Wah, ini keren. Gimana beritanya? Ayo kita baca, dikutip dari beberapa media yang ada di sana. Ada seorang pejabat yang berani mengundurkan diri karena melanggar aturan ya, aturan protokol kesehatan. Pastinya aturan yang dibuatnya karena dia adalah Menteri Kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan Inggris ini yang bernama Matt Hancock ya. Matt Hancock, mudah-mudahan saya salah baca itu. Mengundurkan diri pada hari Sabtu kemarin tanggal 26 Juni setelah kedapatan melanggar aturan, yaitu aturan protokol kesehatan COVID-19 dengan mencium dan memeluk seorang ajudan di kantornya. Ini aneh-aneh aja gitu ya. Menteri ya seenaknya aja meluk atau mencium, nah itu jelas-jelas sudah melanggar itu ya. Bukan hanya melanggar protokol kesehatan, melanggar norma yang jelas ya, norma-norma dan etika, dia seorang pejabat gitu ya. Tapi mungkin di sana hal yang biasa. Nah, ini mengutip dari Reuters di hari Minggu kemarin ya, dalam sebuah skandal yang terbaru yang mengguncang pemerintah Inggris. Menteri Kesehatan yang bernama Hancock ini berusia 42 tahun menulis surat kepada Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengundurkan diri dengan mengatakan dia telah mengecewakan banyak orang. Ini keren ya. Kalau di Indonesia ada pejabat yang kemudian menyadari dirinya bahwa dia sudah mengecewakan banyak orang, dia sudah melanggar aturan gitu ya, kemudian dia mengundurkan diri, itu kan keren. Jarang sekali terjadi di negara kita gitu ya. Jadi ada sebuah keberanian seorang pemimpin, seorang pejabat ketika dia melakukan pelanggaran, dia dengan kesatria mengundurkan diri. Terlepas ya memang kesalahan dia ya, melanggar aturan-aturan yang dibuat. Tapi ini patut kita apresiasi ya, sebuah keberanian seorang pejabat tinggi di level pemerintahan di Inggris mengundurkan diri karena melanggar aturan. Nah, kita lanjutkan. Sejak surat kabar Sun menerbitkan foto pada hari Jumat ya, fotonya beredar di hari Jumat dari menteri yang sudah menikah itu merangkul seorang wanita yang telah ditunjuknya untuk sebagai ajudan ya, sebagai peran yang didanai pembayar pajak untuk meneliti kinerja departemennya. Sementara banyak rekan-rekan anggota parlemen konservatifnya secara pribadi memintanya untuk mundur. Nah, ini keren ya. Kemudian dia juga telah menjadi pusat perjuangan pemerintah melawan pandemik. Ya jelas saja karena dia adalah Menteri Kesehatan yang sering tampil, sering memberikan informasi-informasi, sering memberikan himbauan-himbauan. Ya, secara rutin muncul di televisi untuk memberitahu orang-orang agar mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Nah, ini layaknya pejabat kita kan sering menghimbau, ayo atuhi 3M ya. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Tapi kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan agenda yang akhirnya menimbulkan banyak kerumunan. Nah, pasti tahu. Nah, pasti teman-teman tahu pejabat-pejabat yang demikian kemudian tidak ada proses sama sekali. Ya, kadang-kadang ya memang harus adil ketika kita memperlakukan kepada seseorang yang dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tetapi kemudian diberikan sanksi, hukuman, bahkan dipidana gara-gara melanggar protokol kesehatan, tetapi pejabat-pejabat dengan ya seenaknya lah mungkin melakukan pelanggaran yang mungkin tidak disadarinya, nggak mau sadar mungkin ya. Nah, ini teman-teman, jadi dengan pengunduran diri Menteri Kesehatan ya Pak Hancock ini berarti
Johnson, Perdana Menteri Inggris, ini perlu menunjuk seorang menteri baru untuk mengambil alih Departemen Kesehatan, Departemen Kementerian yang sangat-sangat penting dalam hari-hari ini karena harus berjuang mengatasi pandemik seperti negara kita. Sehingga ini cukup ya heboh ya di sana, seorang seorang menteri kesehatan maksud saya mengundurkan diri gara-gara dia melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, terlepas dari berita yang kontroversi tentang penyebab kenapa dia harus mundur, ini sesuatu yang positif yang semestinya bisa ditiru oleh para pejabat-pejabat kita. Kalau teman-teman setuju, saya juga bakalan nyuruh para pejabat-pejabat itu yang mundur ya karena sudah banyak mengecewakan orang. Ya, apalagi melanggar aturan. Banyak pejabat yang kemudian dideteksi ya, disangka korupsi tapi masih bangga gitu ya, masih senyum-senyum di sana sini ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, rasa malu ini memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tanggung jawab ketika dia diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat, semestinya menjadi sebuah amanah yang dipegang erat, betul-betul dijalankan dengan sepenuhnya. Nah, kalau memang dia tidak mampu atau bahkan dia melakukan pelanggaran, ya memang lebih baik mundur, lebih baik dia meletakkan jabatannya. Nah, contoh yang terjadi di negara London sana di Inggris itu cukup ya menggelitik dan menjadi perhatian kita semuanya. Seandainya kita berandai-andai ada pejabat negara kita yang seperti itu, saya kira ya itu menjadi sesuatu yang langka dan keren saya kira ya. Jadi itu informasi singkat, berita yang bisa terlepas dari teman-teman. Silahkan apa komentarnya, silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti kita memang harus memiliki semangat untuk tetap menjaga diri kita, senantiasa patuh dengan protokol kesehatan. Ingat, pandemik ini belum berakhir, kita masih harus berjuang menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita, lingkungan kita dari adanya paparan COVID-19 atau virus corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa segera melalui cobaan pandemi COVID ini. Sampai ketemu besok, dan jangan lupa teman-teman untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.